Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan membahas tema mengenai memadukan semua pendekatan program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan duafa. Dan di samping saya sudah ada Dr. Yeni. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, bisa ceritakan tidak bagaimana program-program yang benar-benar bisa memadukan kesehatan dan meningkatkan kesehatan duafa tersebut? Ya, baik. Saya mungkin cerita lebih dulu terkait dengan bagaimana sebenarnya masyarakat kita, khususnya yang tidak mampu, selama ini selalu mengidentikan bahwa sehat itu mahal. Ya, sehat itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari jangkauan dan mereka merasakan itu ketika mereka sakit. Nah, sebenarnya dalam pendekatan program kesehatan ada yang dinamakan dengan program promotif preventif atau program promosi kesehatan atau program pencegahan. Ya, dan seperti kita ketahui bersama bahwa mencegah itu lebih murah gitu ya, lebih baik dan lebih dari segi biaya lebih murah daripada mengobati. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa kita mencoba memadukan pendekatan-pendekatan kesehatan ini dalam meningkatkan derajat kesehatan duafa. Karena saya sering menemukan bahwa pasien misalnya berobat dengan dia kondisi stroke gitu ya, sudah tidak bisa beraktivitas gitu. Ternyata setelah ditanyakan bagaimana pola hidupnya sehari-hari, bagaimana pola makannya gitu, ternyata sebenarnya dari riwayat-riwayat dia yang lama itu kita bisa lakukan pendekatan tadi, program pencegahan, jangan sampai terjadi stroke gitu. Misalnya dari saat dia terdeteksi hipertensi, itu sebenarnya sangat bisa kita lakukan. Preventif tadi ya? Preventif tadi gitu. Jadi yang dimaksud dengan memadukan itu adalah ada 4 pendekatan dalam pelayanan kesehatan. Pertama adalah program promosi kesehatan atau kita sebut promotif preventif. Itu adalah program pendekatan di mana kita lebih mengedepankan proses edukasi, proses pencegahan, pengetahuannya? Gitu. Ya, termasuk dengan meningkatkan pengetahuan dan kita harapkan perilakunya yang berubah. Yang kedua adalah program kuratif. Kuratif itu yang sering kita kenal. Pasien datang sakit, kita obati dengan berbagai terapi yang memang sudah ada. Yang keempat, sebenarnya yang satu kedua itu sudah 2 ya. Gitu. Yang keempat itu adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini sebenarnya tahapan terakhir ketika pasien memerlukan proses penyembuhan gitu ya setelah dia menderita sakit. Nah, 4 itu ketika kita bisa gabungkan dalam sebuah layanan, maka itu akan sangat bermanfaat. Karena apa tadi, pasien yang tadinya sudah sakit dijaga jangan sampai terjadi komplikasi ya. Dijaga jangan sampai penyakitnya bertambah parah. Tetapi yang belum sakit gitu ya, maka kita berikan pencegahan gitu. Kita kasih tahu gitu seperti apa dan bagaimana caranya. Itu tadi pendekatannya ya? Iya. Kalau misalnya secara programnya? Ya, kalau programnya macam-macam. Program itu kan kita buat sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Contoh kalau untuk di klinik ya, yang sudah kita terapkan sejauh ini adalah kita punya salah satunya adalah DM Center atau polidiabetes. Nah, polidiabetes dalam pendekatan polidiabetes ini mengedepankan 4 hal tadi. Jadi ada program promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini apa saja? Pertama, program penyuluhan untuk pasien diabetes gitu, maupun yang belum terdeteksi atau belum kita screening. Yang kedua adalah program perbaikan atau perubahan gaya hidup. Termasuk tadi ya, pola makan, kemudian bagaimana pasien dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dalam bentuk olahraga yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya tidak harus ke gym, tidak harus treadmill gitu, tapi bagaimana olahraga yang tepat. Contohnya kita di sini sering mengadakan senam. Ada yang kita sebut senam diabetes. Ada lagi senam kaki. Karena pada pasien diabetes itu rentan sekali terjadi kekurangan luka. Akibat tadi kekurangan nutrisi yang sampai ke ujung-ujung kakinya gitu. Itu ada senam kaki dan itu sangat mudah dan murah bisa dilakukan.
Kemudian yang kedua tadi program kuratif. Kalau kuratif sudah jelas ya, pasien yang memang sudah kita deteksi sebagai pasien diabetes, maka kita obati. Rehabilitasinya adalah kita lakukan upaya-upaya tadi, perbaikan pola hidup, kemudian pola makan, dan kalau memang dia ada luka, maka proses di rehabilitasi itu kita lakukan. Jadi kita ada juga perawatan luka. Jadi memang itu tadi, itu satu contoh bagaimana kita bisa memadukan pendekatan-pendekatan dalam program kesehatan. Gitu. Kalau di masyarakat juga ada. Ya. Nah, yang menarik adalah untuk meningkatkan gitu kan, meningkatkan kaum duafa ya dalam hal kesehatan. Artinya sangat minim sekali berarti ya pengetahuan kesehatan yang memang terjadi di masyarakat. Tadi kita kalau kembali boleh bilang sehat itu mahal, sementara mereka harusnya tahu bagaimana mereka melakukan preventif sehingga tidak harus mengeluarkan uang besar ketika memang sudah terjadi sakitnya. Nah, hal-hal lain gitu ya, hal-hal lain selain mereka kurangnya mendapatkan pengetahuan, apa sih dok yang menyebabkan mereka tuh yang kayaknya susah sekali kita ajak untuk hidup sehat? Ya, pertama kalau yang saya amati ya sejauh berinteraksi dengan mereka adalah masalah ekonomi itu yang cukup berat ya. Ketika kita ajak untuk katakanlah mengikuti penyuluhan kesehatan, maka mereka lebih mendahulukan kebutuhan primernya. Nah ini yang coba kita jembatani itu. Kemudian kesehatan itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Ada masalah lingkungan, ya, kemudian keturunan. Kalau keturunan kan memang tidak bisa kita intervensi, tapi lingkungan dan juga pengetahuan, ya, dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan. Nah itu juga bagaimana kita gitu ya, khususnya kalau di LKC Dompet Duafa berusaha meningkatkan akses layanan kesehatan yang bisa diakses dengan mudah, dengan cuma-cuma gitu dan cepat gitu, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu latar belakang ya. Jadi program memadukan ini ada mungkin karena salah satunya latar belakangnya tadi dari masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan untuk meningkatkan kesehatannya gitu ya kan. Lalu saya pengen nanya juga, kalau dokter sendiri mengenai kendalanya apa sih dok, hambatannya? Maksudnya dalam benar-benar ingin merancang program ini supaya benar-benar bisa diterima di masyarakat. Artinya kan mereka pasti mungkin menolak awalnya atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau menolak sih jarang ya. Justru mereka dengan senang hati, dalam arti gini, bahwa sebenarnya mereka butuh informasi itu, hanya terkendala masalah waktu mereka, kemudian bisa nggak sih menerapkan itu gitu, karena sudah terstigma dalam pemikiran mereka bahwa wah kalau misalnya makanan sehat aja itu identiknya kan dengan makanan yang mahal gitu ya. Nah maka itu pelan-pelan kita coba dekati dengan pendekatan yang ada, bahwa tadi sebenarnya kita sekarang ini lebih mengutamakan promosi kesehatan atau pendekatan promosi preventif, pencegahan. Jadi bagaimana mereka bisa gitu ya mendapatkan pengetahuan bahwa tadi mencegah penyakit itu tidak harus mahal, bisa mereka kerjakan. Contoh yang paling mudah adalah ketika ada pasien hipertensi, gitu ya. Hipertensi, kemudian kita berikan penyuluhan atau edukasi atau semacam konseling kepada mereka dengan cara menerapkan perilaku hidup sehat gitu ya, hidup sehat. Pasti mereka udah berpikirnya gini, oh dok, kayaknya hidup sehat jauh banget deh gitu kan, karena untuk makan aja susah, kita paling bisa belinya itu saja makanannya, nggak bisa bervariasi. Maka pendekatan yang kita lakukan adalah kita menganalisa lebih jauh gitu, kemampuan mereka seperti apa yang bisa kita terapkan. Tadi untuk kasus hipertensi itu sebenarnya sederhana, kita cukup mengurangi makanan yang mengandung garam tinggi gitu ya, atau dengan patokan misalnya 1 hari maksimal 1 sendok teh gitu. Tapi kan dok, kalau nggak ada lauk saya makannya nasi pakai garam. Justru bukan itu. Jadi ya artinya hipertensi itu sebenarnya sederhana saja, mengurangi makanan itu dan makanan-makanan lain, contohnya yang berlemak, bersantan gitu. Nah yang terjadi sekarang ini adalah dengan kemampuan misalnya 1 hari belanja 10.000 gitu, sebenarnya bisa diolah gitu ya, misalnya dengan beli tempe, beli sayur bayam misalnya gitu ya, tanpa harus dia misalnya ke warung langsung beli gorengan, maksudnya dengan harga yang sama tapi resiko kesehatannya cukup besar karena kan mengandung
sekarang tinggi, minyak dan lain Iya, sebagainya. artinya pilihan kita ini, kita mau hidup lebih lama secara sehat atau tidak sehat, ya kan? Iya. Nah, dokter, kita akan bicarakan mengenai itu. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Dr. Yeni. Dok, tadi kan kita sempat membahas sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat, ingin hidup lebih lama secara sehat atau tidak sehat. Nah, masalah utamanya apa sih, Dok, Iya. yang terjadi? Jadi di Indonesia ini saat ini ada yang dinamakan fenomena double burden. Jadi burden. Jadi double burden ini adalah fenomena kesehatan, ya, di mana masalah pertama yang utama itu belum selesai, muncul yang kedua, gitu ya. Yaitu yang pertama itu Indonesia masih berkutat dalam penyakit-penyakit infeksi, penyakit tuberkulosis, diare, yang lain-lain banyak. Tetapi kemudian muncul lagi fenomena yang kedua yang menyalip, gitu ya, dan itu pun belum bisa diselesaikan, yaitu penyakit-penyakit yang kita golongkan dalam penyakit tidak menular. Tidak menular, contohnya adalah hipertensi, diabetes, kemudian jantung, ya. Dan itu ternyata trennya tidak hanya, kalau dulu kan kita sering mendengar bahwa kalangan menengah ke atas lah yang sakit jantung, gitu ya, stroke, gitu. Ternyata sekarang fenomenanya sudah bergeser, bahkan kalangan masyarakat yang tidak mampu pun banyak yang ya kita buktikan di klinik layanan kita, banyak sekali pasien-pasien yang terkena diabetes, terkena hipertensi dan penyakit jantung dari masyarakat yang tidak mampu, gitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan karena satu sisi dengan problem ekonomi yang mereka hadapi, gitu ya, ekonomi itu kan identik dengan penyakit-penyakit infeksi, karena infeksi itu kan terkait sekali dengan lingkungan, ketersediaan fasilitas yang memadai, gitu. Hidup ternyata, layak. ya, dan ternyata ditambah lagi, gitu, dengan penyakit non infeksi yang itu juga cukup fatal, ya, kalau kami menderita. Fenomenanya apa ya, Dok? Terjadinya perubahan itu apa sih fenomenanya? Artinya secara kasat mata, apakah memang pola hidup yang benar-benar sudah tidak baik, gitu ya, di masyarakat kita ini? Artinya fenomena yang tadi kan kita bisa membedakan penyakit kelas menengah atas dan menengah bawah, sekarang ternyata sudah bergeser. Tidak bisa dibedakan lagi, ya. Jadi kalau sekarang tidak bisa dibedakan, ya. Jadi tidak ada klasifikasi. Sudah merata. Iya. Jadi penyebabnya sebenarnya itu tadi pengaruh lebih banyak ke global, ya. Pengaruh global di mana banyak mungkin lebih banyak iklan-iklan yang sifatnya atau kampanye-kampanye yang sifatnya serba instan, gitu ya. Dari makanan yang serba instan, kemudian gaya hidup makanan, gaya hidup yang menuntut kita serba ingin cepat, gitu ya. Coba aja sekarang yang jalan kaki dibandingkan naik angkot, gitu ya. Ke warung saja lebih baik naik motor, gitu ya, dibandingkan kita harus jalan kaki. Ke kantor ada lift, naik lift, dibandingkan naik tangga, gitu. Nah, itu yang kemudahan itu satu sisi memudahkan, tapi sisi yang lain adalah menyebabkan satu sisi masalah kesehatan. Kalau untuk di menengah ke bawah tuh artinya pergeseran itu kan terjadi, mungkin kita bisa bilang menengah ke atas ya, karena fasilitas yang semakin canggih, teknologi yang semakin dahsyat, gitu, akhirnya membuat manusia semakin malas untuk ngapa-ngapain. Nah, kalau untuk menengah ke bawah, apa sih yang menyebabkan mereka artinya mendapatkan juga penyakit-penyakit yang bisa dibilang tadi itu penyakit yang menengah ke atas sebenarnya? Ya, sebenarnya hampir mirip, ya. Jadi hampir mirip dalam arti dalam penerapan pola makan, gaya hidup itu lebih ke arah kalau ya semacam fast
food gitu kan sebenarnya sekarang tidak hanya di restoran mahal ya, sampai ke warung-warung pun di warung-warung aja sudah gorengan sudah gitu ada ya, kemudian fried chicken ini gitu ya, benar-benar dengan yang harga yang lebih murah. Dan cenderung masyarakat ingin lebih mudah kan daripada memasak sendiri misalnya. Kalau dulu kan orang tua dulu mengukus makanan gitu ya, kemudian makanan yang lebih banyak sayur segala macam kan memperbaiki pola konsumsi itu sekarang sudah sangat jarang. Mereka lebih memilih yang praktis gitu ya, dan praktis yang ada. ya. Ya, Nah, betul. peranan dokter Yani dalam LKC sendiri ya, artinya menanggulangi dengan masalah utama apa sih Mbak yang sudah dilakukan? Ya, jadi pertama kali yang harus kita perbaiki adalah pengetahuannya sebenarnya, karena dengan pengetahuan yang meningkat gitu ya, maka kita harapkan ada perubahan perilaku. Ya. Walaupun perubahan perilaku itu tidak sesederhana itu, tidak bisa kita lihat dalam jangka waktu yang dekat. Gitu. Yang pertama itu, jadi kita coba tingkatkan pengetahuan mereka, bagaimana bisa menerapkan kalau kita ada yang namanya indikator untuk perilaku hidup bersih dan sehat, minimal itu saja gitu ya. Kemudian yang kedua, kita dampingi untuk batas-batas tertentu atau layanan-layanan tertentu yang kita memang bisa mampu lakukan, seperti tadi diabetes, maka kita ada program yang berkelanjutan, berkesinambungan, kita dampingi mereka, kita sediakan programnya. Jadi pendampingnya? Ya, pendampingan dengan petugas yang ada di kita dan melibatkan semua profesi yang ada gitu. Jadi ahli gizi misalnya, dokter umumnya, kemudian farmasinya, dokter spesialis gitu. Jadi ketika mereka menemukan komplikasi, maka kita bisa konsulkan misalnya, atau perawat yang berkompeten. Jadi kita juga melatih petugas-petugas kesehatan agar bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan gitu. Nah, sejauh ini penyakit-penyakit apa saja sih dok yang artinya benar-benar yang terjadi di masyarakat yang sangat cukup mengkhawatirkan sehingga program memadukan kesehatan ini harus benar-benar bisa dijalankan untuk meningkatkan kesehatan apa? Ya. Mungkin dokter jawabnya nanti aja ya. Penyakit apa saja. Nah, sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Dr. Yani. Dok, saya tadi sudah sempat menanyakan apa sih penyakit yang mengkhawatirkan dan menyebabkan kematian? Iya, jadi dari beberapa riset yang sudah dilakukan, jadi biasanya diketahui ada 10 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian. Sampai dengan saat ini 5 besar untuk penyakit itu adalah pertama penyakit jantung, itu yang masih pembunuh nomor 1 gitu ya. Yang kedua adalah penyakit kanker. Ya. Yang ketiga adalah penyakit TB, penyakit infeksi. Yang keempat penyakit diabetes, kemudian hipertensi. Jadi itu masih masalah cukup besar di Indonesia yang diteliti gitu oleh berbagai pihak, itu menyebabkan kematian. Gitu. Seperti itu. Nah, 5 lagi kan kalau kita bicara, kalau salah ada 10 ya mungkin yang bisa menyebabkan kematian. 5 diantaranya kan memang yang benar-benar yang besar sekali tingkat kematian. 5 berikutnya apa ya? Ya, kalau yang lain sih, jadi penyakit itu kan ada yang hampir semuanya bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan baik. Kalau yang lainnya lebih banyak ke penyakit infeksi gitu ya.
kemudian penyakit-penyakit karena kecelakaan, gitu. Bukan penyakit ya kalau kecelakaan, jadi kecelakaan karena tingkat kecelakaan di Indonesia juga cukup tinggi, gitu. Seperti itu sih. Jadi saya mungkin kurang hafal sampai dengan 10-nya, tapi yang jelas tidak 5 itu. yang tadi ya, 5 Iya. penyakit yang penyebab kematian. Nah, Dok, dari sekian banyak tadi kita lihat ada diabetes, jantung, hipertensi, lalu ada kanker. Apa sih kalau melihat kita analisanya, apa sih penyebab utamanya? Makanan. Ya, sebenarnya dalam menganalisa kausa atau penyebab sebuah penyakit itu tidak bisa dilihat dari satu faktor saja, gitu. Dalam satu penyakit saja, misalnya kanker ya, sampai dengan saat ini belum ditemukan penyebab tunggal. Artinya penyebab penyakit itu beragam, tetapi secara umum adalah dari ada yang dari genetik itu genetik keturunan, ada yang memang karena ditularkan dengan berbagai macam media untuk penularan penyakit, ada yang karena salah satunya gaya hidup, dari pola makan, dari aktivitas, dari apa yang kita kerjakan sehari-hari, gitu, stres, gitu ya, banyak ya faktor penyebabnya. Jadi tidak ada yang tunggal sebenarnya. Tapi kalau diurutkan, mungkin kalau kita sebagai masyarakat awam ya, begitu kita bicara diabetes karena dulunya suka makan yang manis, artinya dari makanan ya, kita maksudnya yang secara orang awam. Lalu jantung karena terlalu banyak makan kolesterol, seperti itu kan. Ya, terus juga kanker, hipertensi kan juga banyak makan yang kolesterol. Secara umum yang masyarakat tahu adalah makanan sebenarnya kan seperti itu. Nah, pengetahuan ini yang memang sedang digalakkan ya untuk memadukan tadi kesehatan dalam meningkatkan kaum duafa untuk jauh mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seperti itu kan. Nah, peranan pentingnya dalam LKC sendiri tadi kan juga didukung ya sama beberapa pihak. Dokter bisa ceritakan nggak? Iya. Jadi pentingnya sebuah dukungan. Iya, betul. Jadi dalam menjalankan sebuah program kesehatan kita tidak bisa sendirian. Gitu ya. Karena tadi faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu banyak sekali. Ya, kalau dalam sebuah teori itu ada 4 ya, tadi ya, keturunan, kemudian fasilitas layanannya, kemudian lingkungan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Nah, dukungan yang sering kita dapatkan adalah memang lebih banyak bersifat dukungan terhadap pengobatan, gitu ya. Karena masyarakat lebih melihat hasilnya langsung, gitu ya, hasil secara langsung ketika ada pasien katakanlah diabetes gitu ya, atau stroke, atau dia ada tumor gitu, masyarakat mendukung melalui dana, kemudian kita pergunakan untuk mengobati, gitu ya. Tetapi sebenarnya yang paling besar saat ini kita butuhkan adalah dukungan untuk program promosi kesehatan. Karena tadi program promosi kesehatan ini biayanya lebih murah, ya, jauh lebih murah dibanding kita operasi jantung 100 juta gitu ya. Dengan 100 juta kita bisa mengedukasi masyarakat sebanyak-banyaknya, masih gitu. Harus minum obat seumur hidup. Betul. Ya kan? Nah, dengan dukungan itu maka promosi kesehatan yang cukup tinggi, kita bisa melakukan banyak hal, gitu ya, di satu wilayah saja, gitu, atau di satu klinik saja. Ketika kita padukan itu, terutama promosi kesehatan, pasien jadi tahu, oh ternyata saya cukup loh mengurangi konsumsi garam saya, oh ternyata kurangi gorengan, oh ternyata saya pagi-pagi kalau mau ke warung jalan kaki aja deh, gitu. Dan itu sudah dirasakan manfaatnya oleh beberapa pasien yang rutin ikut dengan program-program kami, di mana mereka rutin ikut senam, rutin ikut penyuluhan, gitu. Atau misalnya kita ada program demo masak, gitu ya, demo masak bagaimana menyiapkan makanan sehat tapi murah, gitu. Dan mereka ikuti itu, oh ternyata iya ya, bisa juga nih, gitu. Dan justru itu mereka lebih merasakan manfaatnya. Nah, itu yang menurut kami di sini, gitu, itu sangat diperlukan. Jadi dukungan untuk kita lebih banyak kampanye sehat. Jadi paradigmanya bukan paradigma sakit, bukan ketika sakit kita berobat, tapi bagaimana jangan sampai kita sakit, gitu. Nah, itu yang perlu diperbanyak, kemudian kita dukung sama-sama, gitu. Karena kita lihat saja di media ya, media itu lebih banyak ya tadi kalau anda sakit berobatlah, gitu, segala macam, iklan obat segala macam, gitu. Tapi iklan bagaimana cuci tangan, gitu,
Ya ada sih beberapa, tapi belum begitu banyak. Saya masyarakat tidak mendengar itu setiap hari, tidak merasakan itu sebagai sebuah kebutuhan, dan tidak merasakan itu sebagai sebuah yang bisa dilakukan real. Nah itu yang sehingga belum bisa diterapkan. Sebenarnya menarik juga ya, jadi artinya jangan tunggu sakit baru ke rumah sakit. Betul. Ya kan, sebenarnya kita preventif tadi ya, sehat pun ya juga kita harus ke rumah sakit. Dengan kayak gitu kita melakukan sebuah tindakan pencegahan di mana memang tidak perlu harus tunggu sakit dan mengeluarkan uang banyak. Sebenarnya itu sih dok yang menurut saya memang diperlukan informasi ini ke masyarakat. Artinya ya kalau bisa sih jangan nunggu sakit gitu kan, seperti itu. Tapi kan kalau yang sudah terjadi sekarang, nunggu sakit dulu, bahkan tunggu sakitnya 3 hari panas baru bawa ke dokter gitu. Ya, jadi tadi ya salah satu yang Mbak Regina sampaikan bahwa ada program sebenarnya yang namanya screening kesehatan. Urutan ketiga ya, atau di beberapa penelitian disebutkan urutan kedua adalah kanker. Kanker yang terbanyak pada wanita adalah kanker leher rahim atau CA cervix. Sebenarnya dengan kita propaganda, kita kampanye bahwa ada metode screening yang bisa dilakukan. Jadi kita ada 2 pendekatan screening, ada yang kita sebut IVA test, ada yang pap smear. Nah dengan 2 screening itu sebenarnya bisa dideteksi gitu wanita yang ada kecurigaan ya bisa berubah menjadi kanker gitu, maka bisa kita segera obati, kita rujuk dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga deteksi dini. Deteksi dini itu bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan gitu, baik di pemerintah, di swasta gitu, dimanapun. Itu yang menurut saya saat ini harus terus digalakkan. Iya sih, karena memang kalau kita bicara lagi masalah perempuan ya, tadi kanker serviks tersebut, artinya kan kita tidak bisa merasakan gejalanya karena itu posisinya di dalam ya. Betul. Artinya ternyata di dalam sudah terlambat biasanya. Sudah terlambat. Ketika ada gejala itu biasa sudah terlambat. Jadi sudah stadium 2 ke atas. Padahal di sebelum prakanker itu bisa terdeteksi dengan screening tadi. Deteksi dini tadi ya. Nah, dokter sendiri harapannya apa sih dok dalam program tadi memadukan program kesehatan untuk meningkatkan derajat duafa secara kesehatannya? Harapannya apa dok? Ya, harapan saya yang terbesar adalah program ini tidak hanya dilakukan secara sendiri-sendiri gitu. Kita melakukan, kemudian yang lain melakukan, tapi mari kita buat sebuah program bersama-sama, kemudian ada dukungan gitu ya, baik dari pemerintah, kemudian dari swasta, dari pihak manapun, sehingga apa yang kita kerjakan itu berkelanjutan, berkesinambungan. Dan ini memang tidak mudah, tetapi ketika kita bisa menyampaikan gitu bahwa tadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, bagaimana sehat itu sebenarnya murah gitu, dengan program promosi kesehatan, maka banyak orang yang tahu itu dan kita bergerak bersama-sama. Dan tidak harus materi sebenarnya ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan. Contohnya adalah ada pemberdayaan kesehatan masyarakat, di mana masyarakat bisa berperan sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Kalau misalnya pihak swasta mungkin ada kemampuan yang lain dari segi ekonomi, karena tadi contoh untuk penyakit TB ya, TB itu kan identik dengan kelembaban lingkungan yang tidak cukup, sinar matahari yang tidak masuk, karena rata-rata mereka tinggal di lingkungan yang padat, tidak ada jendela, tidak ada matahari masuk, butuh misalnya yang kita sebut jendela atau program ventilasi misalnya. Nah itu sebenarnya butuh juga support dari ekonomi yang sifatnya memang bisa memperbaiki keadaan secara fisik. Sarana ya. Ya betul. Aduh dokter Dieni, makasih banyak. Artinya kita sudah mendapatkan informasi sebenarnya gaya hidup itu yang sehat tidak hanya kita terapkan kepada orang-orang yang kelas menengah ke atas gitu. Justru dimulailah dari kelas menengah ke bawah. Tapi bagaimana tinggal dari kita masyarakat ketulusan hatinya untuk bersama-sama menggalakkan program ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bicara lagi mengenai memadukan kesehatan untuk meningkatkan derajat duafa. Nah, sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Yeni. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dengan narasumber dan juga dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.